Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Muhammad Sani Akbar dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baik kawan-kawan, di video kali ini kita akan belajar ilmu nahwu bagi pemula dengan mudah. Nah, jadi kita akan menjelaskan apa itu ilmu nahwu secara ringkas dan padat kawan-kawan. Mari disimak videonya. Sebelumnya saya ada pertanyaan pada kawan-kawan, apa itu ilmu nahwu dan apa perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu sorob? Tentu bagi para pemula sulit untuk membedakan antara ilmu nahwu dan ilmu sorob, bukankah begitu kawan-kawan? Nah kawan-kawan, jadi ilmu nahwu yaitu kita mempelajari bagaimana kita bisa merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna dengan penulisan yang baik dan benar, baik dari sisi susunan kata atau perubahan akhir yang disebut dengan istilah i'rab kawan-kawan. Nah, saya akan memberikan contoh agar kalian lebih paham. Qara'a Muhammadun al-kitaba. Nah, di sini saya ada pertanyaan kawan-kawan, kenapa ditulis akhir kalimatnya dengan fathah yaitu al-kitabah, kenapa enggak al-kitabi atau al-kitabu? Nah, itulah gunanya kita mempelajari ilmu nahwu agar memahami kaidah penulisan kalimat tersebut. Nah, selanjutnya ilmu sorob adalah ilmu bahasa Arab yang mempelajari tentang bentuk dan keadaan beberapa bentuk kata atau bina, meliputi jumlah huruf, harokat dan sukunya. Dari ilmu sorob juga kita akan tahu perubahan suatu kata dan suatu bentuk ke bentuk lainnya untuk menghasilkan makna yang berbeda-beda. Nah, sama kawan-kawan, saya akan memberikan contoh ilmu sorob, bentuk kata dari ilmu sorob. Contohnya qoro'a, dia telah membaca, yaqra'u, dia sedang membaca, iqra', bacalah. Nah kawan-kawan, dari tiga kata tersebut intinya kata aslinya yaitu qoro'a. Nah, jadi dari kata qoro'a itu bisa berubah bentuk kawan-kawan. Nah, itulah gunanya kita mempelajari ilmu sorob. Mulai sedikit paham ya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, bila ada pertanyaan seberapa penting ilmu nahwu dalam bahasa Arab, tentu sangat penting kawan-kawan. Bila kita tidak memahami ilmu nahwu, maka kita akan sulit memahami makna dan membaca kalimat bahasa Arab kawan-kawan. Nah, sampai di sini mulai sedikit mengerti ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya unsur kalimat bahasa Arab, yaitu ada tiga. Pertama fi'il, kata kerja, yang kedua isim, nama orang atau benda, dan yang ketiga huruf. Nah, contoh mudahnya seperti ini kawan-kawan. Kataba Mahmudun alal kitabi. Mahmud telah menulis di atas kitab. Nah, kata banyak kata kerja, Mahmudnya isim, alanya itu huruf kawan-kawan. Selanjutnya kawan-kawan, saya akan menjelaskan secara rinci apa itu fi'il, isim, dan huruf. Nah, yang pertama ada fi'il. Fi'il dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut sebagai kata kerja. Seperti tadi contohnya kataba. Yang perlu diketahui, fi'il juga terbagi menjadi tiga jenis kawan-kawan. Nah, yang pertama yaitu ada fi'il madi. Jadi fi'il madi itu adalah kata kerja yang menjelaskan masa lampau kawan-kawan atau yang telah berlalu, contohnya kataba atau telah menulis. Nah, jadi fi'il madi ini dipakai bila kita telah melakukan pekerjaan tersebut. Nah, maka digunakanlah yang namanya fi'il madi kawan-kawan. Nah, yang kedua ada fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari adalah kata kerja yang menjelaskan masa yang akan datang atau untuk masa yang sekarang. Contohnya yaktubu, sedang menulis. Nah, jadi fi'il mudhari ini kata yang kita pakai bila kita sedang melakukan pekerjaan. Itu juga dipakai untuk masa yang akan datang kawan-kawan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada fi'il amr. Nah, fi'il amr ini adalah kata kerja yang menjelaskan suatu perintah, contohnya uktub kawan-kawan. Nah, jadi kata fi'il amr ini dipakai bila kita untuk memerintah kawan-kawan. Nah, selanjutnya bisa dilihat dalam tabel urutannya. Yang pertama ada fi'il madi, mudhari, dan fi'il amr. Silakan disimak kawan-kawan.
penjelasan yang kedua yaitu isim. Isim dalam bahasa Arab bisa kita padankan dengan kata benda. Dalam bahasa Indonesia hanya saja dalam bahasa Arab. Isim tidak hanya bisa diketahui dari maknanya, tapi juga dari bentuk, tulisan, dan harokatnya. Nah, jadi saya akan memberi satu bentuk cara untuk mengetahui bahwa itu isim kawan-kawan. Nah, lebih dikenal dengan istilah ciri-ciri isim alamatul isim, yaitu semua kata yang diawali alif lam. Nah, jadi kawan-kawan dari alif lam kita bisa mengetahui bahwa kata tersebut adalah isim. Nah, jadi ada satu cara kawan-kawan untuk kita mengetahui bahwa suatu kata itu isim, yaitu dengan melihat bila ada alif lamnya kawan-kawan. Nah, yang terakhir kawan-kawan yaitu huruf. Huruf atau dalam bahasa Arab yaitu suatu kata yang terdapat makna yang berfungsi sebagai penyambung di antara kalimat atau kata lainnya. Nah, jadi jelas ya kawan-kawan, fungsi huruf itu sebagai penyambung antara suatu kalimat. Dan bagian dari huruf-huruf ini harus dihafal oleh pemula karena fungsi dari huruf ini vital, di antaranya huruf jar. Nah, jadi bagi para pemula wajib ya kawan-kawan untuk memahami apa itu huruf jar. Nah, jadi huruf jar itu adalah huruf yang menyebabkan kata isim yang setelahnya akan menjadi wajib kasroh. Dan apabila sebuah kalimat didahului dengan huruf jar, maka kalimat tersebut menjadi majrur kawan-kawan. Majrur itu menjadi bertanda kasroh. Nah, kawan-kawan bisa lihat beberapa macam huruf-huruf jar. Silakan disimak kawan-kawan. Itulah tadi penjelasan ilmu nahwu secara ringkas kawan-kawan. Semoga kalian mudah paham ya. Sebelum kita akhiri, mari kita baca doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fadudhu ilayya indah hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamniyatuna bitaufiqi wan najah.